Kami tidak anti dengan pembentukan pengadilan agraria atau pengadilan khusus yang lainnya, tetapi sekali lagi perlu kajian yang mendalam. Kementerian ATR BPN itu, Ya. karena kan kerasnya ke sana. Jadi memang ada semacam ketidakpercayaan atau mungkin tuduhan bahwa disitulah sebenarnya sarang mafia tanah. Mahkamah Agung mendorong penyelesaian perkara justru di luar pengadilan. Luar pengadilan. Ya, di luar pengadilan melalui jalur mediasi atau non litigasi. Nanti kita akan teliti apakah benar putusan hakim-hakim di tingkat pertama itu benar-benar sudah sesuai dengan aturan atau norma atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pemirsa yang budiman. Selamat bertemu kembali dengan Yapena TV, podcast yang secara khusus membahas ihwal sengketa tanah dan konflik-konflik agraria. Seperti kita ketahui bersama, urusan tanah ini sudah sangat lama terjadi dan kami dari Yayasan Pena sangat berpentingan untuk bisa membantu penyelesaian sengketa tanah. Hari ini kita bertemu dengan sosok yang penting di Mahkamah Agung, yaitu Yang Mulia Bapak Sutarjo SH.MA, Hakim Agung, kalau nggak salah awal tahun lalu yang diangkat menjadi Hakim Agung ya Pak. Betul, Pak. Hakim Agung itu kalau nggak salah saya menjadi salah satu pencapaian untuk para hakim ya Pak ya. Benar. Selamat Pak Sutarjo. Dan hari ini kita akan mulai wawancara Pak. Ya. Selamat siang, mudah-mudahan Bapak dalam keadaan sehat. Kita bisa memberikan semacam jalan keluar atau mungkin penekanan kepada publik seperti apa sebenarnya sikap Mahkamah Agung atau pandangan Mahkamah Agung terkait dengan wacana adanya pengadilan agraria itu. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Mara. Alhamdulillah kami sehat dan Pak Mara dan teman-teman di Yapena juga demikian. Tentang wacana pembentukan pengadilan agraria seperti yang Pak Mara sampaikan tadi, tentunya Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif itu tunduk pada konstitusi dalam hal ini Undang-Undang Dasar 45, di mana di dalam Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa pengadilan itu ada yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dengan 4 lingkungan badan peradilannya yang di bawah yaitu Badan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang 48 2009 disebutkan bahwa pengadilan khusus ya, seperti yang Pak Mara sampaikan tadi itu harus dibentuk melalui undang-undang. Ya, harus melalui undang-undang ya, sehingga keberadaan pengadilan khusus yang ada di dalam salah satu lingkungan peradilan yang saya sebutkan tadi itu harus dibentuk melalui undang-undang. Nah, sampai saat ini Mahkamah Agung itu belum menerima draft RUU maupun naskah akademiknya, sehingga kami belum bisa mempelajari maksud dan tujuan, kemudian apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Namun demikian, Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif akan taat dan tunduk pada ketentuan konstitusi manakala pengadilan agraria ini akan diwujudkan. Tapi ada undang-undang pokok agraria Pak, tahun 1960. Ada. Itu tidak bisa dijadikan referensi atau rujukan untuk mengarah ke sana. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria nomor 1 tahun 60 itu tidak mengamanatkan pengadilan secara khusus. Pengadilan agraria itu tidak ada, ya. Namun demikian seperti halnya pengadilan-pengadilan yang lain seperti pengadilan tipikor, PHI, HAM berat itu semua dituangkan dalam satu undang-undang. Ya, jadi inilah menjadikan payung hukum apabila ingin membantu pengadilan khusus yang berada di dalam salah satu lingkungan peradilan itu tadi. Nah, usulan atau wacana itu memang bagus ya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Namun demikian perlu kajian yang lebih mendalam Pak Mara. Apakah benar-benar diperlukan ataukah mungkin ada treatment yang lain? Ini kan ada diagnosa ya, ada sakit di dalam masalah keagrarian di negara kita. Tetapi kita perlu mencari pengobatan atau treatment yang pas.
Diagnosanya sudah ada, tetapi bagaimana obat yang paling pas untuk mengatasi masalah keagrariaan ini. Jangan sampai sudah ada payung hukumnya, tapi ternyata juga tidak bisa efektif dilaksanakan. Sebagai contoh adalah di dalam undang-undang masalah pencegahan dan pemberantasan kerusakan kehutanan. Itu disebutkan di dalam ada pengadilan khusus kehutanan. Tapi sampai sekarang juga implementasinya tidak ada, Bapak. Seperti itu. Itu artinya Mahkamah Agung menilai belum ada urgensi untuk membentuk pengadilan agraria. Kira-kira begitu tegasnya, Pak. Kalau untuk urgensinya tentu kita harus bicara masalah data ya, Bapak ya. Nah, urgensinya, wacana itu bagus ya untuk membentuk pengadilan agraria gitu. Tetapi kita perlu melihat data. Mohon maaf saya melihat data ya, Pak Maraya. Ya, di Direktur Putusan Mahkamah Agung 5 tahun terakhir ini ya, itu perkara yang diputus itu hanya masalah keagrariaan ya, itu 3.452 atau 690 perkara per tahunnya. Iya. Sementara perkara di Mahkamah Agung itu setiap tahun rata-rata 28.000 yang masuk ke Mahkamah Agung. Sehingga kalau di prosentase antara perkara yang masuk dan juga perkara agraria itu hanya sekitar ya 2,5%. Seperti itu. Dan problematika yang muncul itu dapat kami Mahkamah Agung klasifikasikan itu dalam masalah perdata. Di sini misalnya masalah hak milik dan sebagainya. Sengketa hak milik. Kemudian di dalam perkara pidana itu masalah pemalsuan, dokumen, penipuan dan sebagainya. Kemudian masalah keabsahan, ya, alat bukti dalam hal ini sertifikat. Dan itu semua sudah bisa tertangani. Kalau perkara perdata tentunya sengketa di pengadilan negeri. Perkara pidana bisa juga dilaksanakan di pengadilan negeri. Dan masalah keabsahan itu bisa diselesaikan di pengadilan tata usaha negara. Seperti itu. Nah, dari data yang ada tadi, makanya sekali lagi perlu kajian yang mendalam, Pak Manam. Apakah memang benar-benar treatment untuk mengatasi permasalahan di bidang pertanahan tadi harus membentuk pengadilan agraria seperti itu ya. Nah, karena apa? Selama ini ya, kalau masalah sengketa pertanahan yang bersifat sengketa hak milik dan sebagainya itu bisa ditangani oleh teman-teman hakim di pengadilan negeri. Toh nanti muaranya juga ke Mahkamah Agung manakala para pihak tidak puas. Kemudian kalau itu masalah penipuan atau pemalsuan seperti yang viral terakhir ini Mbah Tupon yang di Bantul. Nah, ini kalau memang di situ ada penipuan, ada pemalsuannya, bisa langsung nanti ditangani oleh teman-teman dari aparat kepolisian, kejaksaan dan juga di pengadilan negeri. Nah, kalau itu masalah pemalsuan dokumen dan sebagainya itu bisa ke kalau untuk keabsahan sertifikat, misalnya ada sertifikat ganda dan sebagainya, itu bisa ke Pengadilan Tata Usaha Negara seperti itu. Data yang kami miliki itu betul Pak ya, saya cek dulu ya. Ada 9.000 perkara yang sudah masuk ke pengadilan tapi belum bisa tertangani. Dan itulah yang menjadi salah satu alasan sehingga mungkin nggak ada kekuatan itu, kemampuan dari pengadilan negeri atau pengadilan umum, masuk juga tata usaha negara untuk mengatasi itu. Jadi derasnya itu sampai sekarang ini 9.000. Apakah itu betul? Dari data kami, Pak, yang seperti saya sampaikan tadi, itu sekitar 960 perkara per tahunnya. Yang sedang masuk di pengadilan Mahkamah Agung. Seperti itu. Nah, apakah kemudian nanti tentunya kan pengadilan se-Indonesia ya, macam banyak ya, ada yang perkara-perkara yang mungkin tidak melakukan payung hukum dan sebagainya. Bisa saja perkara di bawah akan lebih banyak daripada perkara yang di Mahkamah Agung. Karena memang rasnya tadi seperti yang kita sebutkan, ras itu jumlah orang yang sangat terlibat dalam sengketa tanah, sengketa anggaran itu terus meningkat. Dan kadang-kadang yang mereka itu adalah korban-korban dari apa yang kita sebut dan terus ada mafia tanah. Ya. Kalaupun belum sampai ke sana, untuk bisa mengatasi sengketa-sengketa mafia tanah dan para rakyat menjadi korban itu, apa langkahnya yang akan dilakukan Mahkamah? Mahkamah Agung dalam hal ini melalui Pusdiklat teknis
itu bekerja sama dengan Kementerian ATR dan BPN, Bapak, melakukan pelatihan atau sertifikasi hakim pengadilan agraria. Artinya untuk teman-teman hakim yang akan menangani perkara-perkara agraria itu diberikan bimbingan teknis, semacam sertifikasi. Ya, memang jumlahnya belum terlalu besar antara jumlah hakim dengan peserta ini karena baru angkatan pertama, dan rencananya nanti akan dibakukan diklat ini sehingga akan mensertifikasikan lebih dari separuh hakim yang ada di pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara untuk masalah keagrarian ini. Jadi ini sementara mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang muncul seperti yang Pak Mara sampaikan tadi, sambil menunggu manakala undang-undang amanatkan pembentukan pengadilan agraria. Temuan MA sendiri di mana Pak? Apa itu? Kenapa macet begitu? Kenapa terjadi perbedaan data yang apa itu? Nah, apakah benar-benar sudah betul-betul bekerja keras tuh pengadilan menampung mengatasi atau menjalankan litigasi yang diharuskan itu? Gimana Pak? Mungkin saja data yang Pak Mara punya itu perkara-perkara yang tidak masuk di pengadilan. Tetapi bisa juga perkara-perkara itu sudah masuk di pengadilan, tetapi mungkin karena putusannya mungkin tidak dapat diterima secara formal, sehingga dia harus mengulangi gugatannya lagi, atau sudah masuk ke dalam pokok perkara, tetapi kemudian para pihaknya menerima putusan sehingga tidak mengajukan upaya hukum apakah itu banding maupun kasasi. Namun data yang kami punya berdasarkan data yang ada di Direktori Putusan Mahkamah Agung itu perkara agraria itu ya sekitar 2,5% lah dari jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Nah, tetapi sekali lagi yang kalau Pak Mara punya data seperti itu, ya nanti kita cross check lagi, dan sekali lagi mungkin para pihak tidak melakukan upaya hukum dan sebagainya, sehingga bisa saja data yang ada di Mahkamah Agung dengan data yang ada di diskusi dalam diskusi itu bisa berbeda seperti itu. Kalau misalnya katakanlah itu benar Pak ya, atau katakanlah yang versi Mahkamah Agung itu benar, tetap saja khalayak, para pencari keadilan, mereka-mereka yang korban waktu itu masih belum merasa puas. Gitu. Sebenarnya kalau sambil menunggu ya Mahkamah Pengadilan Agraria itu, apakah langkah yang bisa dilakukan, yang mesti diinsiskan, ditekankan oleh Mahkamah untuk bisa mengatasi masalah ini, Pak? Ya, kepada pengadilan ya. Iya, tentunya kemampuan dari rekan-rekan hakim, adik-adik kami yang ada di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding ini harus ditingkatkan ya dalam masalah keagrariannya, supaya mereka paham betul ya permasalahan agraria yang muncul ini. Dan kemudian di samping itu juga tentunya di samping kapabilitas juga integritas dari seluruh aparat penegak hukum ya, tidak hanya di pengadilan saja, tapi juga ada kalau itu perkara pidana mungkin di pengadilan, kemudian di kejaksaan, di penyidikan, di kepolisian dan sebagainya. Kalau itu sengketa perdata, tentunya di teman-teman hakim di pengadilan negeri, di tata usaha negara kalau itu masalah sengketa masalah keabsahan bukti hak milik dan sebagainya. Sehingga itulah makanya Mahkamah Agung bersinergi dengan Kementerian ATR BPN sementara mengantisipasi manakala pengadilan agraria ini sesuai dengan amanat undang-undang terbentuk, kami sudah siap mendiklatkan, mensertifikasikan hakim-hakim yang khusus menangani pengadilan agraria. Apakah itu. Pak, misalnya Mahkamah Agung bisa melakukan semacam rembukan, ya Pak, rembukan dengan eksekutif dan yudikatif atau legislatif agar itu bisa kalau kita merasa bahwa urgensi itu menjadi besar karena memang jumlah pengaduan dan sengketa-sengketa tanah itu terus saja naik. Dan yang menjadi korban itu memang kasihan betul Pak, terutama yang rakyat kecil. Itu apakah yang dilakukan? Apakah sudah ada bicaraan misalnya dengan pemerintah, Kementerian Kehakiman atau DPR? Belum ada pembicaraan secara formal tentang wacana pembentukan pengadilan agraria tadi dengan pihak pemerintah maupun pihak DPR, Bapak. Yang kami lakukan yaitu
melakukan diklat sertifikasi hakim pertanahan. Namun manakala kami diajak rembukan, diajak diskusi tentang pembentukan atau wacana pembentukan pengadilan agraria, kami siap ya, karena memang keberadaan pengadilan agraria itu harus dalam bentuk suatu undang-undang ya. Memang amanatnya seperti itu. Sehingga kami siap saja manakala pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama atau BPN, DPR mau mengajak diskusi, kemudian membahas masalah ini, kami siap. Karena ketika dalam pertemuan dengan Komisi 2 DPR, Pak ya, itu ketika banyak sekali pengaduan dan kami termasuk ikut di sana untuk membicarakan itu, memang ada dukungan yang sebenarnya dari DPR sendiri. Karena itu mungkin jadi salah satu solusi yang bisa mempermudah dan mempercepat. Apakah mereka ada membicarakan itu atau seperti apa? Sampai saat ini Mahkamah Agung belum ada wacana atau tawaran untuk mendiskusikan masalah itu. Belum ada. Jadi memang itu memang masih wacana di kampus, masuk ke DPR, wacana juga. Terus sementara yang terjadi di masyarakat itu adalah rakyat itu mengadu kemana-mana, salah satu di antaranya adalah ke ATR BPN. Dan biasanya sama seperti apa yang selalu terjadi, mereka kewalahan, kemudian mengatakan ya udah, kami sudah masukkan itu, kami sedang periksa, tapi kalau nggak sabar, lakukanlah litigasi melalui pengadilan. Begini Pak Maram, membentuk suatu pengadilan khusus ya, pertama memang payung hukumnya harus undang-undang ya, kemudian kita juga harus menyiapkan SDM-nya, bukan hanya masalah nomenklatur ya, tetapi masalah SDM, kemudian anggaran, kemudian sarana dan prasarana yang lainnya. Jangan sampai pengadilan agraria yang nanti misalnya yang Pak Mara wacanakan, teman-teman NGO wacanakan, itu nanti akan bernasib sama dengan pengadilan yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh misalnya masalah pengadilan perikanan ya, kemudian HAM berat. Nah, itu sudah ada, sudah terbentuk, sudah ada undang-undangnya. Tetapi dalam fakta di lapangan ya, pengadilan perikanan itu merekrut hakim-hakim ad hoc ya, rata-rata dari kepala mantan-mantan pegawai dinas perikanan, kemudian dari teman-teman dari TNI AL dan sebagainya. Nah, dibentuk di beberapa pengadilan. Nah, sehingga ini menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung dalam hal pembinaan, baik itu personil maupun organisasinya. Nah, tetapi dalam prakteknya seperti Jakarta Utara dan sebagainya sebagai pengadilan perikanan itu tidak terlalu banyak perkara yang ada, sehingga jumlah antara anggaran yang keluar, SDM dan sebagainya itu tidak berimbang dengan tugasnya. Contoh HAM berat juga sudah ada, nah, tetapi kan baru ada saat ini yang sedang selesai ditangani adalah di Makassar. Nah, sementara amanat undang-undang mengamanatkan adanya pembentukan pengadilan HAM berat. Nah, kami tidak anti dengan pembentukan pengadilan agraria atau pengadilan khusus yang lainnya, tetapi sekali lagi perlu kajian yang mendalam, itu saja Pak Mara. Artinya apakah benar-benar dibutuhkan pengadilan khusus ataukah treatment yang pas itu yang bagaimana? Mungkin meningkatkan kapabilitas dari teman-teman yang ada di pengadilan negeri, pengadilan agama maupun pengadilan tata usaha negara, sehingga masalah-masalah keagrarian ini bisa diselesaikan sambil menunggu wacana pembentukan pengadilan agraria seperti itu. Saya kira kalau komparasi kepada pengadilan perikanan dan HAM itu memang nggak berapa cocok, Pak. Incomparable karena desakan arus yang masuk di sengketa tanah itu jauh lebih besar daripada yang terjadi pada sengketa HAM atau sengketa perikanan itu kan mungkin tidak comparable untuk tidak perbandingan. Sedang rakyat itu menunggu lah, dan akademisi juga menunggu itu. Apa terobosan yang mesti bisa diharapkan di Mahkamah Agung untuk bisa, kalau tidak kunjung juga bisa, masih lama ini pengadilan agraria ini yang bisa dilakukan sebagai terobosan, Pak. Ya, tentunya kita memberdayakan pengadilan yang sudah ada. Seperti yang saya sampaikan tadi, setelah kami petakan klasifikasi permasalahan agraria, itu pertama masalah keperdataan.
ya, ada sengketa hak milik antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, masalah alas hak dan sebagainya, sengketa antara perusahaan-perusahaan besar dengan hak ulayat misalnya seperti itu. Nah, maka di sini kami melakukan semacam treatment, melakukan semacam peningkatan kapasitas pada teman-teman hakim. Kemudian kalau masalah perkara pidana, dalam hari ini tentunya kami tidak bisa berdiri sendiri, perkara itu harus dimulai dari adanya penyidikan, kemudian di tingkat kepolisian, kemudian di tingkat penuntutan, di tingkat kejaksaan, baru disidangkan di dalam perkara pidana. Dan kalau itu masalah sengketa keabsahan, tentunya melalui pengadilan tata usaha negara. Nah, saat ini mungkin yang bisa dilakukan adalah sambil menunggu wacana pembentukan pengadilan agraria tadi adalah sarana-sarana, saluran-saluran yang sudah ada. Itu kalau di peradilan umum ada sengketa perdata, pidana, di tata usaha negara ada sengketa tata usaha negara. Nah, inilah yang Mahkamah Agung lakukan, ya, dengan memberikan kemampuan tambahan kepada teman-teman hakim di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan agama, itu kemampuan mereka memahami aturan-aturan masalah keagrariaan, kemudian kasus-kasus yang muncul dan sebagainya, sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk yang lebih daripada teman-teman hakim yang lainnya. Jadi sementara itu Pak Mara yang Mahkamah Agung lakukan, jadi saluran-saluran yang sudah ada di peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, inilah yang harus kita tingkatkan. Ada data Pak, berapa data lembaga peradilan kita tuh yang keempat itu, negeri, umum, tata usaha negara dan ya, seluruh Indonesia, pengadilan di Indonesia ya, baik itu peradilan umum, peradilan agama, militer, dan tata usaha negara itu di atas 950-an seluruh Indonesia, seperti itu. Dengan pengadilan-pengadilan terbentuk yang baru ini mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagainya, itu memang sekitar di atas 950-an, Pak. Itu menurut Bapak cukup untuk lingkungan hukum atau ada sengketa-sengketa hukum? Cukup karena pengadilan-pengadilan tingkat pertama itu kan berdiri di wilayah kabupaten atau kota, ya, sehingga apabila dalam masyarakat di suatu wilayah atau kota itu bersengketa masalah keagrariaan, maka dia bisa mengajukan gugatan di pengadilan negeri. Kalau itu masalah keabsahan hak milik, dia bisa mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara. Memang untuk pengadilan tata usaha negara ini baru ada di ibu kota provinsi saja, Bapak. Tetapi dengan sistem persidangan saat ini, para pihak tidak harus datang ke pengadilan, sehingga bisa menggunakan saluran e-court dan sebagainya, yang itu semua sudah ada payung hukumnya, sehingga masyarakat itu tidak perlu datang ke pengadilan. Walaupun pengadilan tata usaha negara itu baru ada di ibu kota provinsi. Tetapi kalau pengadilan umum, pengadilan agama, itu sudah ada di ibu kota, kabupaten atau kota, seperti itu, Pak Marian. Kalau kita mengambil kesimpulan, memang Mahkamah Agung itu berpendapat bahwa kayaknya litigasi cukup ya, pengadilannya cukup. Cuman kadang-kadang penyelesaian melalui litigasi atau peradilan itu memang sulit, Mas, berat, Pak. Kalau itu nggak tertampung atau memang sulit karena banyak keterbatasan tadi, apakah ada jalan lain non litigasi? Apa yang mesti dilakukan? Saran dari Mahkamah Agung? Mahkamah Agung mendorong penyelesaian perkara itu justru di luar pengadilan. Ya, di luar pengadilan, melalui jalur mediasi atau non litigasi. Jadi malah kita memberikan pelatihan kepada kepala desa. Ya, kemarin kita mengundang kepala desa, ya tidak seluruh Indonesia lah, tetapi ada pengadilan-pengadilan tertentu yang kepala desanya punya atensi, mempunyai kemampuan untuk kita didik menjadi mediator, sehingga mereka bisa menyelesaikan perkara-perkara di wilayah lingkup terkecilnya, misalnya desanya atau kecamatannya atau kabupatennya, seperti itu. Sehingga Mahkamah Agung sendiri berharap proses mediasi ini bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Jadi tidak semua harus melalui litigasi. Dan rata-rata perkara-perkara yang masuk ke pengadilan, itu pengalaman saya selama ini Pak Mara ya sebagai hakim, itu
rata-rata mereka sudah mentok di mediasi di tingkat RT atau RW atau kepala desa atau kecamatan dan sebagainya, sehingga dia membawa permasalahan itu ke pengadilan. Ya, karena mungkin tadi kan memang sering ada juga disarankan oleh aparat kita, Pak, Kementerian ATR BPN itu, gitu. Karena kan rasnya ke sana. Jadi memang ada semacam ketidakpercayaan atau mungkin tuduhan bahwa disitulah sebenarnya sarang mafia tanah, dan itu diakui oleh menterinya. Ya, Pak Nusron Wahid ya, yang mengatakan 60% malah sengketa tanah itu diapain di aparatnya itu, mafianya itu ada di dia. Dia ingin melakukan pembersihan itu. Gimana Pak itu? Ya, kalau permasalahannya seperti itu, maka kita harus meningkatkan public trust. Dalam hal ini ada perubahan yang besar-besaran yang baik itu masalah eksekutif maupun yudikatif dan legislatif. Kami pun juga berbenah, Bapak. Meningkatkan kapabilitas dan juga integritas. Kami pun berharap di eksekutif juga seperti itu. Ya, ada perubahan-perubahan semacam itu. Kalau data yang Bapak sampaikan, Pak Nusron Wahid mengatakan 60% dan sebagainya, ya itu mungkin bisa diatasi oleh teman-teman di Kementerian ATR dan BPN. Mahkamah Agung, ranah kami kan juga melakukan semacam treatment kepada teman-teman hakim baik dari segi kapabilitas maupun segi integritasnya, seperti itu, sehingga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu bisa diatasi. Tetapi sekali lagi kita mendorong penyelesaian masalah-masalah perdata itu bisa diselesaikan dengan secara mediasi, Pak Mara. Jadi tidak harus selalu litigasi, ya, karena kalau litigasi itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nah, sementara kalau mediasi itu win-win solution, artinya mereka puas. Apalagi kalau kedudukan, misalnya tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh agama, ulama, pemimpin gereja dan sebagainya, itu keberadaan mereka masih sangat dihormati oleh masyarakat, sehingga mereka kita minta menjadi mediator untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah keagrariaan. Kalau memang mereka mentok tidak bisa, ya barulah lari ke pengadilan, seperti itu. Kalau sudah masalah ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan, itu merasa ranah yudikatif, ya, artinya yudisial, sehingga badan pengawasan maupun komisi yudisial itu tidak bisa masuk ke sana. Nanti kita akan teliti apakah benar putusan hakim-hakim di tingkat pertama itu benar-benar sudah sesuai dengan aturan atau norma atau tidak. Nah, kalau memang ada penyimpangan, barulah di sini komisi Bawas, komisi yudisial maupun aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, KPK maupun dari kejaksaan, silahkan ditindak seperti itu. Tapi intinya pengaduan yang paling besar di sini adalah masalah ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan. Tetapi permasalahannya apakah di balik ketidakpuasan itu ada permainan dengan mafia dan sebagainya, ini masih perlu penelitian dan kajian, Pak Mara. Ya. Tetapi selama putusan itu belum dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding, maka putusan itu masih berlaku. Ya, artinya yang bisa membatalkan putusan suatu pengadilan adalah putusan badan peradilan yang di atasnya. Terima kasih Pak Sutarjo atas waktu dan diskusi yang menarik ini. Mudah-mudahan bermanfaat.